عند حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatiluhum dan balaslah mereka hatta latakuna fitnatun sehingga enggak ada fitnah wa yakunu dinulillah dan ikutilah agama Allah fa intahau maka jika mereka berhenti menfitnah fala udwana maka tidak ada permusuhan illa ala dolimin kecuali orang-orang dolim. Nek dicerangaken ke titik ingatan niki balaslah mereka hatta latakuna fitnatun sehingga enggak ada fitnah. Niki ceritane kayak mirip-mirip sing dek umpama mawon mirip-mirip dek golongane negara niku. Jokowi difitnah ngono. Niki pas jawabane ngoten, balaslah mereka sehingga enggak sampai enggak ada fitnah lagi, enggak oleh didiamno fitnah itu. Terus ikutilah agama Allah. Kalau fitnah itu berhenti fa intahau maka jika mereka sudah berhenti maka fala udwana sudah enggak ada permusuhan lagi. Illa ala dolimin kecuali orang-orang dolim. Jadi musuhnya kita adalah kedoliman. Kedoliman itu kebalikannya dolim itu tersesat atau itu musuh kita mengatakan doa. Asharul haramu bisaril harami, bulan haram itu di atas bulan haram, wal hurmati dan hormatilah bulan haram, kisosun hormatilah keadilan atau peradilan. Famani tada maka barang siapa yang memusuhi alaikum kamu faktadu alaihi bimisli maka balaslah permusuhan itu dengan permusuhan yang sama. Jadi iki arti aslinya musuhi tapi diartekno ditafsirai umpama dipukul lah ngoten ya. Famani tada alaikum barang siapa kamu semuanya diserang faktadu alaihi bimisli maka pukullah dengan pukulan yang sama. Maktada alaikum seperti kamu dipukul oleh mereka. Ini namanya keadilan. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah wa'lamu maka ketahuilah bahwa anallahu sesungguhnya Allah ma'al muttaqin bersama orang takwa. Kita intine nek mesti mawon. Dadi pesene Al-Qur'an sing bolak-balik niki adalah takwa niku sing penting. Jadi niki setiap mari ana ayat nerangno jelasno A B C D tapi wonten endinge ujunge wonten wattaqwa bertakwalah kamu semuanya kepada Allah wa'lamu dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah itu ma'al muttaqin bersama orang-orang yang takwa. Nah cek ini mboten bingung takwa nek jelasno titik nek sing biasa jelasaken kan ngoten. Takwa itu orang yang merasakan hidupnya hanya menjalankan perintah Allah. Kerjoe juga merasakan kerjoe sedang dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jadi koyok-koyok kula kerja iki koyok-koyok dirasakno aku kerja iki sakjane diperintah Gusti Allah. Ya itu takwa. Itu bersama Allah berarti. Ya kelanjutannya endingnya kan inna akramakum indallahi atqakum. Sing mulya sakjane ndek sisi Allah ada yang takwa. Al jannatul muttaqin surga itu diberikan pada orang yang takwa. Nah takwa itu sendiri seperti itu. Baik kita itu merasakan pekerjaan kita merasa dalam rangka pengabdian atau diperintah ambek Gusti Allah. Berarti budal yo. Aku saiki diperintah Gusti Allah budal. Nah, tentu namanya takwa. Jadi jelasnya siapapun iku mang iso takwa dimanapun kapanpun. Nah, tadi cek nih mboten terjebak koyok takwa iku koyok napa sembayang tok iku takwa iku enggak. Tadi lek wis ngaji maka
mulane ilmu itu sekali mencari ilmu nilainya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maksudnya nilai ini seperti iki, kita mengetahui sehingga lek wis ngerti ilmu kan setiap gerak iku mangko ono nilai takwa. Lek gak ngerti ilmu bahkan masih sholat pun iso menjadi gak takwa, karena kadang sholat iku mangko cuman ono kebutuhan, ono sholat iku mang cik ni awake mangko cik penak. Jadi lupa bahwa sholat itu menjalankan perintah Allah ya ono, tapi lek sholat rata-rata nggih mboten. Nah, tapi tanda-tanda takwa juga sholat ono. Teman kita terusaken wa anfiqu fisabilillah, dan berinfaklah kamu fisabilillah di jalan yang ditentukan Allah. Tadi pun niki cek ni ono keterangannya cek nyanteng ya. Wa anfiqu fisabilillah, dan berinfaklah kamu di jalan Allah. Yang namanya infak adalah bahasa Indonesia bisa nafkah, bisa belanja. Sing mirip dengan bahasa Arab ada nafkah, infak dan nafkah. Infak itu pengeluaran secara agama disebut infak. Yang wajib disebut zakat, yang sunnah disebut sedekah. Pada globale wa anfiqu fisabilillah niki cek ni ngajine diperluas. Biasa wong fisabilillah niku biasa langsung diendingno langsung nang perjuangan. Sabilillah iku diendingno nang pesantren. Sabilillah iku diendingno nang napa masjid niku sabilillah, infak sabilillah. Tapi ndak niki fisabilillah diartekno kembali pada tafsir yang semula bahwa fisabilillah itu di jalan yang ditentukan Allah. Jadi infak yang ditentukan Allah itu ada. Contohnya ngeten, mayas aluna kama dayun fikun ma anfaktun min khairin walil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin ya ibni sabil. Niki pun bolak-balik. Nah, tadi gak apa-apa kalau balik ini cek nyampat. Ketika mayas aluna kama dayun fikun, apabila umatmu bertanya kepadamu Muhammad, infak itu kepada siapa? Jawablah Muhammad, ma anfaktun min khairin, bahwa infak itu yang terbaik adalah kepada lil walidaini, kepada kedua orang tua, wa aqrabina, artinya niki luas, iso saudara, iso keluarga, iso kerabat. Nah ngeten ya, niku aqrabina. Wal yatama kepada anak yatim, wal masakini kepada orang miskin, wabni sabil kepada orang meminta-minta atau pengemis. Ini jalan yang ditentukan Allah antara lain. Nah ya, itu jelas wis di Al-Qur'an berarti jelas iku wis ditentukan Allah. Jadi ndak mriki awaan fiku fisabilillah. Nah, kula perjelasi infake ngeten. Cek ni lebih luas malih. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaannya orang-orang berinfak fisabilillah di dalam yang Tuhan Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah fi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atan habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah niki biasa gelek diomongaken para kiai bahwa perumpamaan infak fisabilillah itu seperti satu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 biji. Jadi satu biji menjadi 100, tadi 700. Itu nilainya. Tapi ketentuannya jelas seperti itu. Nah, jadi la fisabilillah niki kalimat ini tetap kudu dasari didasari lillah. Ngoten lho. Dasari lillah itu didasari hanya semata-mata menjalankan perintah Allah. Karena lek tidak seperti itu maka kalimatnya jenenge ngeten. Wa ma umiru ila liya'budu, wa tidak diperintahkan dalam sebuah pengabdian kepada Allah kecuali ikhlas. Ikhlas itu adalah satu, hanya semata-mata menjalankan perintah Allah. Jadi lek kula sampean kabeh infak niatane ngeten, aku infak nang masjid ngeten ya, mau aku diperintah Allah infak ngeten. Jadi wis enggak ono nilai-nilai lain, dan itu namanya ikhlas.
Lek kapan sik arep-arep ya gak ikhlas. Aku tak infono masjid engko lek anu cek lek akeh oleh swarga sing dhuwur dhewe kan ngoten ya. Nah niku namine gak ikhlas. Nah itu tidak diperintah. Itu cuman giringan lah istilahnya, bukan guru, bukan nilai. Jadi sing dinilai ngoten pun kula terusaken. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infaklah kamu fi sabilillah di jalan yang ditentukan Allah. Wala tulqu bi aidikum, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ila tahlukati kepada kehinaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kamu semua. Inna wa yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan jadi jangan jatuhkan dirimu di dalam kehinaan. Nah, jadi jarak ceritanya ini peringatan. Tapi ngeten ke Quran ini mboten kaya napa nggih, kaya kitab-kitab. Lek kitab kan ditertibno. Umpama judule bab sabar, lek kene ceritane sehubungan ambek sabar kabeh. Dan lek bab takwa pun takwa kabeh. Tapi lek Al-Qur'an iki lompat-lompat. Dadi mulane ana wong gawe kitab iki golek ini lek kitab lek Al-Qur'an iki dilumpuk-lumpukkan iki ketemune dhewe-dhewe. Ngaten tok nek kita pengalaman ngoten tok ya. Jadi setelah ngomongno wau nggih, ngomongno fitnah, niku ngomongno permusuhan, nah niki ngomongno infak, manten ngomongno lain, wala tulqu bi aidikum ila talukati, janganlah kamu jatuhkan dirimu dalam kehinaan. Wa aksinu, maka berbuat baiklah. Inna wa yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi peringatan ini kan pun wis monggo padha dipahami nggih. Jangan jatuhkan dirimu pada kehinaan, berarti kita dilarang berbuat yang tidak baik. Wa aksinu, kongkon berbuat baik. Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah niku waonis. Wa'lamu, ketahuilah bahwa Allah itu ketahuilah anallah, sesungguhnya Allah itu maha berat siksanya. Niku tok. Dadi nek niku pertama bertakwalah kepada Allah. Allah bersama orang takwa. Nah niki bertakwalah kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha berat siksanya. Berbahasaken. Iki bab yo haji, nah sampai gak apa-apa mbek amin nyantai lah ya. Mun bahasaken. Ini rada iso iki. Al haju asyurun. Nggih haji tapi rada anu. Al haji itu adalah di bulan maklumatun yang sudah ditentukan. Tadi ngoten ya padha ngertine kan iki. Faman faradha fina, maka barang siapa kamu menghendaki atau menginginkan atau berniat haji fina al haji, maka fala rafasa, maka janganlah kamu berkata-kata kotor, wala fusuko, dan janganlah fasik. Fasik itu atau bohong. Wala jidala, janganlah saling mencela orang lain. Ngeten mawon iki kula cukup hikmah ya. Cek ni padha-padha masih haji utawa gurung haji saged ngoten ya. Haji itu sudah ditentukan waktunya. Kalau kita itu menginginkan punya niatan haji, ya niku maka hindarilah 3 hal. Janganlah berkata kotor, janganlah kamu berbohong, dan janganlah mencela orang, mengumpat atau mengolok-olok orang lain. Dan ini adalah perilaku orang yang haji. Jadi ini sing bisa digawa kula sampean kabeh, digawe mau cara-cara ngeten, nek ngomongi ngeten. Haji itu sebenarnya kalau sudah namanya apa haji mabrur ya, mabrur. Haji mabrur itu haji yang diterima. Itu biasanya ciri-cirinya 3 hal ini. Sudah enggak berkata kotor, nggih, sudah enggak berbohong, sudah tidak suka mencela atau cara basa Jawa ngilokno wong. Nah niki ngoten. Lah kita yang belum haji, lek kepengin punya nilai haji, maka juga berusaha di situ. Itu namanya nilai haji di sisi Allah. Jadi pertahankan nilai haji masih gurung haji. Itu nilai haji sing dikandani niki.
Wa mataf'alu maka barang siapa yang berbuat atau melakukan min khairin sebuah kebaikan, ya'lamullah maka Allah mengetahui. Jadi apapun yang kita lakukan dari kebaikan itu Allah mengetahui. Masalah hubungannya kita ambil ihsan ngeten. Wonten iman, wonten Islam, wonten ihsan. Niki cek podo bareng-bareng iling apal ya. Iman itu sudah kita maklum, percaya Allah itu ono, percaya bahwa hidup ini ditentukan Allah, niki iman. Garis iku mung ngeten. Aku masih yo saiki kaya apa keadaane, situasine yo apa, nyambut gawe kaya apa. Pokoke kejadian-kejadian iki sing aku percaya iki Gusti Allah sing nentokno. Nah, niku iman namine. Jadi orang beriman itu seperti iku. Jadi bukan Allah itu ono enggak ngono, tapi percaya kabeh iki sing ngatur urip iki mangko Gusti Allah. Wis ono skenario ini Allah. Yakin dan percaya iki skenario itu namanya iman. Nah, setelah yakin Islam, ya wis yakin kita Islam berarti. Islam itu sudah berserah diri, pasrah, wis manut, digawe apa ae wis ya dilakoni. Ngoten ridho iku Islam. Nah, ihsan niki ana hubungane kali niki wau. Apapun yang kita lakukan, maka itu kita yakin bahwa Allah itu ngawasi. Ngeten. Dibaratno ngeten. Dibaratno nggih lek wong kerja mbek juragan. Ngono ndek proyek lah istilahnya. Genok mandore kadang-kadang sak karepe. Tapi lek moro krasa ana mandore kan kejawe temenanan, ngoten ya. Awake dhewe nek pengabdian di sisi Gusti Allah ngoten. Jadi aku iki diawasi ambek Gusti Allah ngoten ya. Jadi kate salah enggak salah ngomong ya. Nah, niku namanya ihsan. Wis tingkatane apa namanya ihsan iku tingkatannya seperti itu namanya ihsan. Ihsan itu terbitnya tekok mriki. Rabbana atina fid dunya hasanah iku ihsan. Inna wa yuhibbul muhsinin iku ihsan. Allah senang sing wong ihsan. Tadi wong sing merasakan dirinya diawasi mbek Gusti Allah iku mangko namine ihsan, disenengi ambek Gusti Allah. Itu namanya berhubungan terus. Utawa lakot karena lakum fi Rasulillah uswatun hasanah iku ihsan. Contohlah di dalam diri Rasulullah itu ihsan. Nah, diprotesaken wa tazawatu maka tambahkanlah bekal kamu fa inna khairaz zati taqwa ngeten. Wa tazawatu maka perbanyaklah bekal kamu dalam hidup di dunia ini fa inna maka sesungguhnya khairaz zati taqwa sebaik-baik tambahan bekal yaitu takwa. Kongkong memperbanyak takwa karena sebaik-baik bekal yang kita bawa pulang besok nang akhirat itu takwa. Itu sebaik-baik bekal. Kongkong tambah yuk nopo. Saiki aku merasakan diperintah Allah sedikit. Tambah meneh. Lali kan? Iling meneh. Aku diperintah Allah. Tadi umpama ngeten. Umpama lek kantor utawa ndek tuku utawa apa. Nali kan aku saiki sedang mengabdi kepada Allah. Aku iki mang sedang mengabdi kepada Allah. Itu takwa. Ora lali meneh. Eling meneh sedang takwa. Iku jenenge memperbanyak bekal. Itu yang kita bawa pulang di sisi Allah. Semulia-mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Dan tadi dilatih tambah akeh enggak apa-apa karena perintah Al-Qur'an tambah wa tazawwatu perbanyaklah bekal kamu di dunia ini fa inna khairaz zati taqwa maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah ngeten nek ini. Jadi hidup dalam agama Islam iki dalam Al-Qur'an iki petunjuknya sangat mudah. Siapapun bisa dimanapun dan kapanpun takwa. Enggak dipersulit kok. Takwa iku ndek sembayang tok, umur ndek uritan tok kan sulit. Akhirnya akeh wong sing enggak isa takwa. Tapi dalam dimanapun kita berada kita bisa melakukannya. Jadi adil Allah itu. Sing nang pasar, nang sawah, sing nang Tegal, sing nang kantor, sing nang bangunan, semuanya bisa takwa, memperbanyak takwa. Jadi Allah benar-benar maha adil di sini. Tapi enggak usah
bingung koyok rumangsa iko sing paling akeh ganjarane. Tidak, enggak ada ganjaran di sini yang dinilai takwa. Karena al-jannatul muttaqin, enggak ada janji bahwa surga itu diberikan pada orang yang banyak pahalanya, tapi janji Allah surga diberikan pada orang yang bertakwa. Semakin banyak takwa, maka semakin bekalnya banyak. Wattaquni, nah ini, dan bertakwalah kamu semuanya ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir. Jadi juga ada orang-orang berpikir memang kongkon bertakwa. Dan laisa alaikum junahun, nanti tidak ada dosa bagi kamu. Laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kamu, antab tahu, jika kamu mencari fadlan, fadl min rabbikum, Tuhanmu. Niki anu niki gandengan mi aji wau. Jadi ngeten, enggak ada dosa bagi kamu jika kamu mencari fadl Tuhanmu. Artinya ndek mriki tafsire fadl niku wong golek rezeki. Jadi gak popo haji iku mangko dibarengi ambek dagang, enggak popo. Niki artine enggak popo ngoten lho. Umpama ana wong haji kok ambek dagang, Al-Qur'ane oleh. Fa idza afattum min arafatin, maka jika kamu kembali dari Arafah, fadkuruwa, maka berzikirlah kepada Allah atau ingatlah Allah indal mas'alil haram, di sebelah atau sebelah mas'alil haram, itu juga Masjidil Haram. Wadkuruhu, maka ingatlah, sebutlah nama Tuhanmu, kama hadakum, seperti apa-apa yang sudah diberitahukan kepadamu. Wa in kuntum min qabli, dan jika kamu sebelumnya laminad dolin, adalah orang-orang yang tersesat. Ngeten. Kalau ini rada isa titik paling. Jadi ketika kamu kembali dari Arafah, Arafah berarti wukuf ya. Berarti maksudnya kembali dari haji, ngaten lho. Dadi ngaten, lek liyane kan kalau Arafahe. Lek umroh iku mang gak wukuf di Arafah. Tapi lek haji kan wukuf di Arafah. Berarti disebutnya niki, setelah kamu kembali dari haji, maka tetaplah kamu ingat kepada Allah. Ngaten ya. Dengan mengingat seperti apa yang diberikan petunjukkan kepada kamu sebelumnya. Tadi sama diajari opo, diajari dekat dengan Allah, diajari iring dengan Allah, nilai-nilai haji ini kalau maksudnya nilai-nilai haji dibawa pulang. Sing asalnya ndak mriko iku mangko mengingat Allah, terus dibawa pulang. Perilaku haji dibawa pulang. Banyak kan perilaku haji sing kula critakaken biasa niku momo sing kula contoh-contohaken kan nggih tawaf, tawaf niku kan namanya mengelilingi Ka'bah kan ngoten ya, 7 kali. Mengelilingi Ka'bah 7 kali, di situ menghadap Ka'bah, di situ artinya menghadap kepada Allah. 7 kali itu lek kita bawa pulang adalah 7 hari. Kita selalu pandangan kita hanya menuju kepada Allah. Ngaten kan. Dadi ngeten, men kula jelasaken cek ning mboten cek paham, cek latihan bareng-bareng ya. Dadi nggawa mulai nilai haji. Kita masih gurung haji, umpama iso nggawa mulai nilai haji ngeten. Salah satune niki cek ning mboten akeh-akeh. Tawaf itu mengelilingi, kira nggih mboten nate ya. Jarine ngoten ya. Mengelilingi Ka'bah. Terus ngoten ya, menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah, mbulek ono ceritane mbek dada-dada ya labaik Allahumma labaik, ngoten ya. Itu memandang Ka'bah terus. Iku mau seperti kita iki dalam 7 hari itu memandang Allah terus. Memandang Allah terus gimana caranya? Kemanapun wajahmu menghadap, maka di situ Allah, ngoten. Min haitsu wajhila, kemanapun wajahmu menghadap, maka disitulah Allah. Ngeten, memandang Allah terus niku lek diibaratkan ngeten. Umpama aku dikongkon sapa ngoten ya, dikongkon wong tua lah.
Yang biasa kalau ngomongin ngoten, "Le, aki sapokno omah iki," ngoten ya. Itu merasa bahwa itu adalah hakikatnya Allah, syariatnya orang tua. Ngoten niku lho biasa ngoten. Dadi koyo Ka'bah, Ka'bah niku syariat, si Ka'bah kan ngoten. Ka'bah niku artinya apa? Kan rumah Allah, Baitullah, rumah Allah. Tapi enggak duduk omahe temenan. Itu syariat itu memang koyoke, ketoke gawe-gawe pelampiasane. Kita ku nyembah nang kono, nang watu. Tetep watu. Tapi hakikatnya di situ muni menyembah nang Allah. Ngoten ya hakikatnya. Ngoten. Kita enggak nyembah watu tapi kita tunduk pada perintah Allah. Ngoten siji. Kalau baleni nang wong tuwa. Wong tuwa iku mang di situ hakikatnya Allah. Hakikatnya lek kalau cerita kan kayak HP, ngoten ya, HP niku lek kita cekel HP. Kalau ditelepon umpama ambek atom. Secara hakikat kula omong-omongane kali ambek atom. Tapi syariat kula omong-omongane ambek HP. Dadi lek ditakoni wong, omong-omongan wis sapa Cak Amin? Jelas lek kula ngomong syariat aku ambek HP. Tapi kan malih salah. Ya hakikat itu mang ketoke. Hakikate iku ngomong mbek atom. Iku sebenarnya. Nah, kita iku omong-omongan ambek diperintah wong tuwa, ketoke wong tuwa, ngoten lho. Hakikate Allah. Saat hakikate Allah kita berarti menjadi takwa karena yang memerintahkan kita bukan orang tua tapi Allah. Nah, itu namanya peningkatan takwa. Nah, kalau omongaken setiap hari kita itu berhadapan kepada Allah tok lek kita itu bisa seperti nilai haji. Ya enggak bisa terus-terusan tapi untuk berlatih juga bisa. Dikongkon sapa wae, sing penting kongkonane apik, maka yakinlah bahwa itu memang perintah Allah. Ya kemudian tadi kula terusaken iki titik. Summa afitu min khaisu afatan nasi, kemudian setelah kamu berkumpul dan di tempat kumpulnya para manusia, wastaghfirullah, maka beristighfarlah kamu kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Tadi ingatan di tempat yang berkumpul, nah niki mungkin di Arafah niku dikongkon maca istighfar, sehingga Allah itu Maha Pengampun. Dan ini mau balik kula ngomongi lek kita istighfare mek nek daerahe haji tok kita kan mosok mek kono tok. Dadi itu haji itu lambang-lambang kehidupan yang kita abadikan dalam setiap hari saat kita di tempat kita. Lek iso seperti itu. Di kumpulan dimanapun kita sering istighfar. Kumpul di rumah ya sering istighfar. Masalah apa? Dalam perkumpulan itu mesti kita ada kesalahan. Ngeten innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Men kula jelasaken niki tok nggih. Kandhengane Ghafurur Rahim. Niki cek nih. Sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Niki gandengan namanya. Gandengan niku koyo ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Ghafurur Rahim. Niku mungkin wadah gandengan-gandengan niku. Nah niki pas Ghafurur Rahim. Artinya apa Ghafurur Rahim? Lek kita iku mangko sering minta ampunan kepada Allah, kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ngoten. Utawa lek digawe bahasa agama, Rahim itu rahmati Allah. Lek surga itu diberikan atas nama rahmat Allah, maka orang yang sering untuk mendapatkan rahmat Allah, orang yang sering minta ampun kepada Allah. Niki ono sekilas cerita sing sehubungan ambek rahmat. Ceritane ngeten. Ada seseorang, ini namanya mungkin jenengan kabeh pernah maca cerita iki mboten napa-napa, niki cerita damel ngaji digandengno ngeten ya. Lek kapanten niku umat Nabi Sulaiman niku minta kepada Nabi Sulaiman untuk dimasukkan di dalam sebuah batu. Batu itu dia dimasukkan di situ, terus batu itu ditenggelamkan di
lautan. Selama di batu itu dia beribadah tok siang dan malam, berpuasa. Makanannya juga dari Allah juga sudah ada, sudah ada sebuah tumbuhan yang di situ kisai dimakan. Ya sesuai wis pokoknya dimakan iku mangko kenyang ibadah puasa. Ada yang mengatakan selama 40 tahun, ada yang mengatakan selama 70 tahun. Ketika mati, ini namanya kisah ya. Ketika mati dia masuk surga, ditanyai, kamu masuk surga karena apa? Ya, karena ibadah saya setiap hari itu puasa, setiap malam itu saya sholat malam, puasa sholat malam, puasa sholat malam. Nah gitu ya. Itu karena saya berpuasa selama 70 tahun. Selama hidup lah gampangan ngoten. Selama ono sing ngomongin 40 tahun. Terus Allah mengatakan, kalau begitu coba ambil mata kirimu, ya, ditimbang dengan amalmu. Ternyata waktu ditimbang itu masih beratan mata kiri itu. Ternyata nilai ibadah kita sing bentuke seperti iku dibanding dengan nikmat Allah berikan mata sisi niki sing sehat, ya mboten loro, niki nilainya enggak ada apa-apanya. Maka sesungguhnya kamu saya masukkan di sini bukan karena amalmu, tapi karena rahmatku, katanya Allah gitu. Nah, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Engkau Muhammad tidak saya utus ke muka bumi ini kecuali untuk menyampaikan rahmatku kepada seluruh alam. Allah punya rahmat di bawah Rasulullah, oleh Rasulullah disampaikan kepada seluruh alam. Sapa sing iso njukuk rahmate Gusti Allah adalah orang yang sering minta ampun. Artinya ngeten, astaghfirullahaladzim itu akan mendapatkan rahmat Allah. Loh, itu kan minta ampun kan ngeten ya. Nah, itu sarana supaya kita itu maca istighfar. Sehingga Rasulullah SAW Kanjeng Nabi niki dalam satu hari dalam hadisnya itu tidak kurang daripada membaca istighfar itu 100 kali. Padahal Kanjeng Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Artinya maksum itu ngeten, bukan Kanjeng Nabi nglakoni dosa terus gak dosa, enggak ngoten. Jadi maksum itu terjaga dari dosa. Kanjeng Nabi tidak bisa melakukan dosa. Jadi kadang melakukan dosa pun enggak bisa karena terjaga. Maka maksum tidak punya dosa. Tapi Kanjeng Nabi itu membaca istighfar setiap hari itu mangko tidak kurang dari 100 kali. Nah, kenapa? Karena itu mangko contoh bahwa minta ampun itu adalah bagian mendapat atau mendapatkan rahmat Allah. Apa jenis goleki lah, mencapai atau istighfar itu bagian daripada kita ini supaya mendapat rahmati Gusti Allah. Jadi enggak perlu harus berdosa. Kok wong berdosa istighfar ya oleh double, diampuni Gusti Allah ya oleh rahmati Gusti Allah. Ngaten. Jadi enggak harus berdosa. Itu ngerebut rahmat kasih sayang Allah ndek niku. Jadi tidak remeh istighfar itu benar. Akhirnya nopo? Setiap sholat, mari sholat kan mesti ono astagfirullahaladzim. Karena pentingnya istighfar sehingga para wali ngekei bimbingan nang umate diomongi kan mungkin gak kober ngomongi. Akhirnya digaekno wirid sing mari sembayang setidak-tidaknya umat itu mangko sing melok wiridan melok istighfar. Dicegat dek sholat gak kena, dicegat dek tahlil, dek kenduren, ya niku ono istighfar. Dek tahlil gak kena, dek istighosa ono istighfar. Istighfar itu sangat penting. Monten dek ini gak kena, dek nyanyian juga ono istighfar. Ya, jadi dek mana-mana istighfar itu disebar, dicontohkan karena istighfar itu adalah ghafurur rahim. Nah, ini pengertiannya niku. Faidah kode itu manasikakum, dan jika kamu kembali dari menginginkan manasik, ya manasik haji atau menginginkan haji atau melaksanakan haji, sama di sini disebut manasikakum, nggih. Niki padha-padha sing gak nggih belajar bareng-bareng gak apa-apa.
Faida qataitum, dan ketika kamu menghendaki atau menginginkan atau manasikakum atau manasik haji atau berhaji, fadzakurullah katikrikum, maka perbanyaklah kamu ingat kepada Allah. Nih. Katikrikum, seakan-akan kamu ingat abaukum, orang tuamu. Jadi au asadadikro, atau lebih keras atau lebih banget ingatnya daripada ingat kepada orang tua. Ini ngomong ngoten. Tadi kongkon iling nang Gusti Allah koyo kita iling nang wong tua. Maksudnya iling nang wong tua ngeten niki gambarane kita hidup kita kan saiki wis gedhe kabeh ya. Nek diiling-iling ngoten maksudnya awak iki mangko cilik gede iki ngomong Gusti Allah wong tua, disayangi ambek wong tua, didulang di rumah, ditusi, disangoni sekolah, dibiayai hidupe. Ya, dirabekno utawa didukung lah. Nah, ingatlah kepada Allah seperti kamu ingat seperti itu. Kita kan sering lupa. Koyo-koyo Allah iku mah gak apa-apa nang awake dhewe ngoten lho. Tapi lek wong tua kan jelas. Ya apa-apa lek awake dhewe lali nggih kebaikan orang tua nggih. Tapi lek kita belajar mengingat-ingat kan ngoten. Ya dibayangno lah awake iki mang cilik ya digedhekno, klambi ditukokno, sekolah dibayarno. Sangu disangoni, mangan dikei mangan. Wis pokoke gak rupa-apa wis urip iki singgal nikmat tok ya. Iku wong tuwa. Nah, kongkon eling nang Gusti Allah kaya awake dhewe niki eling nang wong tuwa niku. Lah, opo kok di Al-Qur'an dikomongi ngoten? Karena awake dhewe nggih kaya Gusti Allah gak lapo-apa ngoten ya. Ojo ngoten lho. Kaya lebih dari itu. Au asada dzikra niki. Ingatlah kamu kepada Allah seperti kamu ingat kepada kedua orang tuamu, au asada dzikra, atau lebih dari itu. Memang Allah lebih dari itu. Lek wong tua mungkin iso keimangan, lek loro iso nambakno, tapi Allah itu menjamin kesehatan kita. Ngoten. Berarti lebih dari itu. Ini peringatan Al-Qur'an. Faminan nasi mayaqulu, kula terusaken ya. Ngeten sadurunge kula terusaken nggih alhamdulillah ngeten nggih. Napa sih kula bareng-bareng nggih muga-muga terus padha diparingi semangat kabeh nggih bareng-bareng Al-Qur'an iki. Pengalaman Al-Qur'an iki luar biasa masalah wonten ilmu-ilmu pengetahuan sing nemen nggih. Dadi lek kita laku dhewe ngaji dhewe kan kadang-kadang gak kober ya bareng-bareng kan iso penak ngoten lho. Maksudnya ngoten dadi muga-muga iso diparingi semangat terus sampai Gusti Allah nggih. Kadang kula terusaken iki cek dadi sak lempir janji sak lempir ngoten nggih. Mbek nyantai gak apa-apa sampean rokokan. Cik karet titik karet sayap. Faminan nasi, setelah itu ngeten. Faminan nasi, maka barang siapa di antara manusia. Ya cik rada kena. Iki ambil iki. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi mayaqulu Rabbana, maka barang siapa di antara manusia mayaqulu, ada yang mengatakan ini di Rabbana, bimbinglah kami ya Tuhan kami. Umumnya ngeten, ada orang berdoa nggih, Rabbana Tuhan kami, atina berikanlah kami fid dunya ini wa malahu, dan tidak berdoa selain itu, maka fil akhirati, mereka tidak mendapatkan akhirat, min kholak, sebarang sedikit pun. Dadi wonten manusia di antara kula sampean kabeh niki sing ngomongi mek ngeten nang Gusti Allah, ya Allah berikanlah kami dunia saja, maka mereka tidak mendapat akhirat sedikit pun. Nah, kula ulangi nggih, lek kula sampean kabeh ndonga ya Allah berikanlah kami kekayaan, tok ngoten nggih. Nah, itu dia tidak akan mendapatkan akhirat. Niki termasuk dalile faminan nasi mayaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Barang siapa dari manusia yang doanya hanya minta dunia saja, tidak minta akhirat, maka dia tidak mendapatkan apapun dalam hidupnya. Artinya gak oleh popo. Ya oleh dunya umpama ya. Nah, dunya itu pun didoakno atau gak didoakno sudah dibagi.
Artinya masih enggak donga pun sudah diatur. Nah, nek donga iku mangga apa? Minangka perintah. Kalau Gusti Allah kok aku kepingin sugih ngono ya. Berarti kepinginan itu yang nancap nang atine awake dhewe Gusti Allah. Saat ana kepinginan iku berarti kita iku melaksanakan keinginan perintah Allah sing liwat ati. Nah, jangan terjebak linapsi hanya keinginan diri atau hawa nafsu, hanya keinginan diri. Kok kepingin berarti Allah sing kayak kepingin, kok berdoa berarti Allah sing merintah berdoa. Aku berdoa ini hanya sama perintah. Itu namanya menyelamatkan doa. Jadi awake dhewe lek doa iku mang cek gak oleh dunya tok tapi oleh nilai ibadah. Tapi ada wa minhum mayyaqulu rabbana atina, dan sebagian dari orang-orang itu berdoanya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ada dua manusia dalam hidup ini. Ono sing doae hidupe iku hanya ingin dunia tok. Arti lupa wis gak percaya lek ono akhirat. Ngoten lho maksudnya. Golek dunya tok ya ora apa-apa wong ora dipenging ya. Golek dunya tok begitu mati kan ditinggal. Ternyata ada kehidupan lain, enggak oleh popo, ngoten lho momo sampean nyambut gawe nek kene boro lah wis nang Kalimantan golek sing wakeh wis oleh wakeh ditukokno tanah, ditukokno omah apik, ditukokno wis ngumpuk mbos duwe akeh. Ternyata mulih nang wilayah dhewe gak digawa kan ya rugi. Terus marono gak iso dijukuk, gak iso ditransfer, umpama ngoten. Berarti kan rugi. Lha apa wis ngono oleh wae kok mulih gak digawa. Dadi merantau percuma, mulih pancet miskin kan ngoten ya. Niku hidup di dunia seperti iku, lek doa awake dhewe ngoten tok sugih kaya apa gak oleh popo. Tapi lek kita memang doa ngeten, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Moko mulane donga iku donga sabu jagat. Jenenge disabu kuwabe dunya oleh akhirat oleh. Tapi dunia ndek mriki apa? Hasanah. Akhirat hasanah. Hasanah niku napa? Berarti muhsin niku wau. Dadi uripe awake dhewe ndonga ndek konten. Dadi supaya urip iku mung hasanah, supaya lek hasanah iku mang termasuk melok kanjeng Nabi supaya iku mang disebut pengabdian kepada Allah. Pokoke wong sing uripe ndek donya iku mangko yakin akhirat iku ono, maka uripmu enggak sia-sia. Ngoten ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sesungguhnya mereka itulah yang punya perhitungan sesungguhnya bagi mereka adalah perhitungan atau nasib ya, nasib yang cepat dari Allah, perhitungan yang cepat dari Allah karena Allah itu mah cepat perhitungannya. Artinya ngoten, sing oleh hisab, sing oleh perhitungan, sing oleh apa jenenge namine totalan lah istilahnya nang Gusti Allah adalah mereka itulah yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulih insyaallah nek kono ono hisab. Artinya nek mriki hisabe disebut hisab totalan. Nah, hisab totalan umpama sampean nek Kalimantan wau pulang nek mriki iso dibawa pulang. Di ya ono apa jenenge ya. Ya pokoke iso lah mbok ditransfer, mbok terus diitung, mbok yo apa nika dijual terus dibawa ke sini. Iku mang karena apa? Karena iku mang awake dhewe mang dalam hidup kita berhubungan dengan Allah sing punya kekuasaan. Nah, ngoten lho. Punya kekuasaan dunia dan akhirat. Maliki Yaumiddin, yang punya kuasa dunia dan akhirat di hari pembalasannya ngoten lho. Sing punya kuasa wilayah Indonesia iki mangko kita iku mang dekat ngoten lho. Akhirnya kok ya apa ngurusi ngaturi bisa ngoten. Enggak musnah seperti iku lek cara digambarna ambek ngaji sing mudah ngoten. Iki penjelasane ayat-ayat niku. Mungkin insyaallah dijelaskan oleh ayat berikutnya.